Maaf mengganggu. Ustazah Nurul mohon bantuan untuk wawancara nggih. Ya, monggo. Untuk identifikasi masalah yang pertama adalah peserta didik belum maksimal memanfaatkan pojok baca di kelas. Pertanyaannya adalah apa penyebab siswa kurang minat pada pojok baca di kelas? Ya, baik Ustazah Devi. Salah satu penyebab kurangnya minat baca siswa untuk membaca di pojok baca tiap-tiap kelas itu adalah kurang bervariasinya buku yang terdapat di buku yang di pojok baca tersebut. Jadinya anak-anak cenderung bosan karena buku tersebut sudah dibaca. Oh, buku yang ini sudah dibaca lagi. Pinginnya bukunya baru. Oh, terima kasih Ustazah Nurul. Nah, Dan untuk identifikasi masalah yang kedua adalah masih ada peserta didik kelas 3 yang belum bisa menemukan gagasan pokok dalam suatu wacana. Pertanyaannya adalah mengapa siswa kesulitan untuk menemukan gagasan pokok pada suatu wacana, Ustazah Nurul? salah satu penyebabnya bisa jadi karena kurangnya minat baca mereka pada buku-buku yang ada. Jadi penguasaan kosakata baru itu kurang mereka. Jadi belum bisa memahami apa yang dia baca dengan baik. Ketika dia belum bisa memahami, maka belum bisa mencari mana yang menjadi ide pokok pada sebuah paragraf yang telah dia baca, begitu. Itu bisa jadi salah satu penyebab anak-anak itu kurang bisa menemukan mana ide pokoknya pada sebuah paragraf karena kurangnya kemampuan menguasai kosakata baru, tidak bisa memahami bacaannya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, ada yang perlu saya tanyakan terkait identifikasi masalah yang saya ambil, yaitu model dan latihan soal yang diberikan di Word. Sedangkan pertanyaannya adalah untuk ciri-ciri latihan soal itu dikategorikan HOTS. Baik, jadi sebuah soal kita jadikan sebagai soal harus memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seorang siswa. Yang kedua, memiliki basis permasalahan yang kontekstual. Nah, yang ketiga, menggunakan bentuk soal yang beragam. Karena bentuk soal ini biasanya disesuaikan dengan pemahaman siswa dalam perjanjian atau kelasnya. Sehingga indikator dalam soal HOT meliputi 3 indikator, yaitu menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan mengkritik. Itu Devi. Sedangkan untuk identifikasi masalah yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman diri terhadap model pembelajaran inovatif. Pertanyaannya adalah mengapa guru belum menerapkan model-model pembelajaran inovatif begitu Saudara Wiwi? Begini, beberapa guru memang belum menerapkan model-model pembelajaran secara inovatif. Kemungkinan ya, ini yang biasanya kita lihat di lapangan, guru tersebut jarang mengikuti pelatihan atau workshop tentang pembelajaran inovatif. Kemudian guru kurang memberikan penjelasan atau media yang pembelajaran pada waktu siswa itu berlangsung. Kemudian guru itu kurang menguasai IT. Itu beberapa kekurangannya, sehingga guru-guru itu menggunakan pembelajaran model yang lama, di mana guru-guru itu sebagai sumber. Hal tidak seperti itu kan. Nah, yang terakhir, guru itu kurang pandai ya dalam memanajemen kelas, sehingga kadang-kadang cenderung guru yang memanipulasi, maksudnya di kelas hanya guru, sehingga murid-murid itu kurang.
sekali atas paparannya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi. Ustazah, ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan pada Ustazah terkait identifikasi masalah, yaitu masih ada peserta didik yang belum paham konsep menghitung luas bangun datar. Pertanyaannya adalah, apa faktor penyebab peserta didik kurang memahami konsep penghitungan luas bangun datar, Ustazah? Rata-rata murid-murid itu masih belum memahami konsep dari luas bangun datar karena satu, masih belum memahami antara panjang dan lebar, belum memahami perbedaannya panjang dan lebar ya, masih terpaku pada isi. Kemudian yang kedua, masih belum tuntasnya murid-murid itu dalam perkalian dan pembagian. Mereka masih menghitung secara manual begitu. Jadi perkaliannya itu dengan cara penambahan berulang dan pembagiannya masih pengurangan berulang, masih pada tahap seperti itu. Kemudian yang ketiga, rumus pada luas bangun datar itu anak-anak sering tertukar antara bangun datar, antara rumus bangun datar yang persegi panjang ya, tertukar dengan rumus yang persegi. Nah, ini sering tertukar. Itu saja menurut saya, Ustazah Devi. Terima kasih jawabannya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Amel, ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan pada Ustazah Amel terkait masalah yang saya identifikasi, yaitu ada peserta didik yang belum paham konsep pembagian dasar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memudahkan peserta didik untuk memahami konsep pembagian dasar? Oke, baik. Sebenarnya ada beberapa konsep untuk mengajarkan pada anak tentang pembagian ya. Nah, di sini kita lihat anak tersebut itu masih baru pertama belajar pembagian seperti itu ya. Nah, karena apa? Setiap anak itu pasti mempunyai daya ingat dan daya nalar yang berbeda. Apabila anak tersebut mempunyai daya ingat yang bagus, yang cepat, nah kita mudah untuk mengajarkannya berbekal dengan dia hafal perkalian. Bagaimana dengan anak yang daya pikirnya itu lambat? Nah, kita bisa memakai cara yaitu dengan berhitung menggunakan benda real. Nah, sebelumnya kita memberikan soal jangan langsung berupa angka 15 dibagi 3 berapa, 20 dibagi 2 atau 10 dibagi 2. Kita memberikan soal yang nyata berupa soal cerita. Misalkan ibu membeli apel sebanyak 10 buah dibagi kepada 2 orang anak. Masing-masing anak akan mendapat berapa bagian. Nah, seperti itu. Kita langsung memberikan contoh benda yang konkret, benda yang real. Misalkan kita memakai benda-benda yang ada di sekitar. Kita bisa memakai lidi atau bisa memakai biji-bijian. Nah, contohnya bagaimana? Tadi berapa yang dibeli ibu buahnya? Ada 10. Oke, kita ambil lidi sebanyak 10. Nah, kemudian bagaimana jika dibagi kepada 2 orang anak? Kita siapkan 2 wadah atau 2 tempat, atau bisa pakai lingkaran atau bisa pakai tali. Nah, 2 anak ini bagaikan anak, 2 tempat ini bagaikan anak. Nah, benda yang kita pegang nanti kita bagikan kepada 2 tempat tersebut. Nah, masing-masing tempat mendapatkan berapa? Mendapatkan 5. Jadi 10 buah dibagi 2 adalah 5. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Bu Amel.
Bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah minta bantuannya. Ini saya sedang mengidentifikasi masalah tentang PDBK. Masalah yang saya identifikasi adalah ada PDBK kelas 3 yang sulit berkonsentrasi saat pembelajaran di kelas. Pertanyaannya adalah, apa penyebab PDBK kelas 3 sulit berkonsentrasi saat pembelajaran di kelas, Ustazah Fitria? Oke. Untuk PDBK kelas 3 sendiri ini kan kegunaannya ini kan ASD. Biasanya anak ASD ini fokusnya mudah terpecah, Bu. Jadi penanganannya biasanya kami bawa ke ruang sumber yang ada di SDIT Permata gitu, untuk memudahkan anak-anak itu fokus dalam menerima pembelajaran gitu. Dan media yang ada di ruang sumber juga lebih mumpuni untuk digunakan sebagai peraga begitu untuk anak-anak PDBK di sekolah kami. Oke, terima kasih jawabannya Ustazah Fitria.